manis dan bola coklat. Assalamualaikum wahai sahabat, siang ceria makin semangat. Halo semuanya, kenalin nama aku Najong Fida dengan NIM 2305114017. Di sini aku sebagai moderator. Pergi sekolah naik metro mini, pulang pakai permadani. Nama saya Nurul Maulini, saya sebagai pemateri. Halo semuanya, saya Nurul Maulini dengan NIM 2305114009. Bunga krisan, bunga melati, tangkap ikan kulitnya berduri. Perkenalkan, nama saya Wike Novianti, saya sebagai pemateri. Halo semuanya, perkenalkan saya Wike Novianti dengan NIM 2305114010 dan nomor absen 12. Burung perkutut disambar petir, petir menyambar di siang hari. Nama saya Elika Fani Simorangkir, di sini saya sebagai pemateri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elika Fani Simorangkir dengan NIM 2305114019. Menuju ke pasar membeli bakmi, semuanya dicampur ikan teri. Demi menjalin silaturahmi, izinkan saya memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Serjuna Fitria dengan NIM 2305114011. Dan saya di sini sebagai pemateri. Permainan rakyat. Permainan rakyat juga dikenal dengan permainan tradisional. Permainan rakyat adalah permainan yang dimainkan secara tradisional yang dimiliki oleh suatu komunal yang diwariskan dari generasi ke generasi secara lisan. Permainan rakyat dimainkan dengan metode yang sangat sederhana, seperti dengan menggunakan gerak tubuh, yaitu berlari-lari, kejar-kejaran, sembunyi-sembunyi, dan juga melompat-lompat. Dan ada juga permainan rakyat yang dimainkan dengan matematika dasar dan kecekatan tangan, yaitu seperti berhitung atau memasukkan batu ke dalam suatu lubang. Semua permainan tersebut diekspresikan ke dalam suatu dialog atau nyanyian. Permainan rakyat umumnya dimainkan oleh anak-anak. Namun beberapa permainan tertentu juga dimainkan oleh laki-laki dewasa. Permainan rakyat biasanya dimainkan untuk mengisi waktu senggang, yang bisa dilihat berdasarkan harian, mingguan, dan juga musiman. Permainan harian dilaksanakan hampir setiap hari, dan biasanya permainan-permainan ringan itu dia tidak membutuhkan peralatan-peralatan khusus. Adapun permainan mingguan dia dilaksanakan pada saat hari-hari pekan atau hari-hari libur, sehingga anak-anak tersebut dia bisa saling mengumpul dan melaksanakan permainan tersebut. Dan permainan musiman, permainan yang dilaksanakan mengikuti musim-musim tertentu, seperti musim menunggal, menuai, dan juga musim hujan. Berdasarkan sifatnya, permainan rakyat ini dibagi menjadi dua golongan besar. Yang pertama, permainan untuk bermain dengan nama lain play, dan yang kedua, permainan untuk bertanding dengan nama lain game. Keduanya memiliki perbedaan yang signifikan, bahwa yang pertama ini dia dilakukan hanya untuk mengisi waktu senggang atau dinamakan juga untuk rekreasi. Sedangkan yang kedua dilaksanakan dengan metode pertandingan, sehingga yang kedua ini menentukan yang mana yang menang dan yang mana yang kalah. Adapun macam-macam permainan rakyat Riau yaitu Yang pertama, main seremban. Permainan ini dikenal dengan nama lain selambut atau juga serambat. Permainan biasanya dilakukan oleh anak-anak perempuan, boleh dimainkan secara individu lawan individu atau secara berpasangan. Alat yang digunakan boleh kerikil, buah guli, biji para, pokoknya benda-benda berbentuk bulat atau bundar. Anak-anak yang tinggal di daerah berlumpur seperti daerah-daerah Kuala Indragiri atau pesisir di Riau, kawasan berlumpur, biasanya menggunakan kulit atau cangkang atau juga cangkang siput-siputan kecil untuk permainan ini. Bilangan yang biasanya digunakan dalam permainan ini sebanyak 5 biji. Cara bermain serambat dimainkan dengan cara melambung-lambungkan buah dari genggaman seraya menangkap buah yang masih berada di lantai. Dimulai dengan peringkat pertama yang mudah hingga peringkat-peringkat berikutnya sampai yang teratas.
Yang kedua, injit-injit semut. Permainan tradisional injit-injit semut ini dulu populer di semua bumi Melayu, baik di Sumatera maupun di semenanjung Malaysia. Permainan ini biasa dimainkan anak-anak usia dini, baik yang masih di taman kanak-kanak maupun yang duduk peringkat awal di sekolah dasar. Cara bermain injit-injit semut. Beberapa orang anak membuat sebuah kelompok, lalu mereka saling cubit-mencubit atau saling jinjit-menjinjit pakai ujung kuku punggung tangan temannya yang ditelungkupkan seraya menyanyi-nyanyi lagu injit-injit semut. Yang di atas mencubit yang di bawah. Siapa yang di bawah merasa sakit, naik ke atas untuk mencubit tangan yang di bawahnya. Begitulah seterusnya. Yang tidak tahan lagi, punggung tangannya panas atau kering, dibolehkan keluar dari permainan. Yang ketiga, main guli. Ini adalah permainan rakyat yang dimainkan menggunakan guli atau kelereng. Dan untuk memainkannya, kita harus bisa menggunakan kecerdasan dan ketangkasan kita agar dapat menjadi pemain yang lebih baik. Permainan ini masih dimainkan oleh anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan untuk mengisi waktu senggang. Untuk memainkan permainan guli ini, dimulai dengan membuat garis bulatan atau segitiga untuk kawasan guli. Kemudian, setiap pemain akan meleretkan biji guli masuk ke dalam lubang induk. Pemain pertama akan menjentik guli atau kelerengnya kepada semua kelereng yang berada di garis yang telah dibuat tadi. Jika jentikan tidak terkena, maka akan dikira mati, dan pemain kedua akan melakukan jentikan ke guli-guli yang ada. Dan begitulah seterusnya, sehingga semua pemain selesai membuat jentikan ke atas guli pemain lainnya. Yang keempat adalah setata. Permainan setata dapat dimainkan oleh siapa saja. Biasanya jumlah pemain yang diperlukan antara 2-4 orang, baik itu laki-laki maupun perempuan. Diperkirakan permainan ini berkembang di Riau sejak tahun 1930-an. Alat yang diperlukan dalam permainan ini adalah uca ataupun gaco. Cara bermain setata ini sangatlah mudah sekali, di mana kita bisa melompati peta demi peta dengan sebelah kaki dan tidak boleh menyentuh garis. Peta yang ada ucanya tidak boleh dilompati oleh pemain dan harus dilewati dengan dilangkau. Permainan selanjutnya adalah patuk leleh. Permainan tradisional ini di Indragiri Hilir dan Kepulauan Riau menyebutnya dengan catuk ulah, sedangkan orang Jawa menyebutnya patuk leleh atau catuk leleh. Orang Banjar menyebut permainan ini adalah permainan cukil. Permainan ini dapat dilakukan beregu masing-masing terdiri dari 2-3 anggota.
Peralatan permainan ini yaitu 2 potong kayu yang satu panjangnya lebih kurang setengah meter sebagai induk dan yang kecil sebagai anak. Biasanya permainan ini dimainkan di halaman rumah, serta dibuat lubang sebagai tempat memulai dan merupakan pusat permainan. Permainan ini dilakukan oleh remaja laki-laki dan perempuan. Cara bermain patuk lele. Anak patuk lele diletakkan melintang di atas lubang yang sudah dibuat agak memanjang. Lalu, anak dipukul dengan menggunakan induk sekuat-kuatnya sampai jauh terbang. Kalau dapat disambut atau ditangkap oleh yang menjaga langsung sebelum menyentuh tanah, permainan akan berganti. Kalau tidak dapat disambut, permainan akan terus berlanjut. Jarak antara lubang dan anak itu dihitung sebagai poin. Hitungannya mengukur jarak antara lubang dengan anak yang dilempar penjaga tersebut menggunakan panjang induk. Selanjutnya, gala panjang. Nama lain dari permainan ini adalah main belon. Dinamakan gala panjang karena arena permainan ini berupa garis-garis memanjang seperti gala. Gala panjang dimainkan secara berkelompok. Masing-masing kelompok sekurang-kurangnya terdiri dari 2-4 anggota. Permainan ini boleh dilakukan oleh setiap kalangan, mau itu laki-laki saja, perempuan saja, dan digabung. Cara bermain gala panjang. Sebelum permainan dimulai, kedua kelompok harus diundi dulu dengan cara seat, aset, atau hampimpa. Pemenang hampimpa menjadi penyerang dan yang kalah menjadi kelompok bertahan. Kelompok yang bertahan akan menempatkan pemain mereka di setiap garis-garis melintang. Penjaga-penjaga garis ini hanya boleh bergerak di sepanjang garis yang mereka jaga. Kelompok yang menyerang mencoba melewati atau melintasi garis paling depan sampai ke belakang. Kemudian, harus kembali ke depan tanpa tersentuh oleh kelompok bertahan, dan tidak boleh mundur ke petak yang sudah mereka lalui. Kelompok menyerang tidak boleh melanggar garis, dan pemain hanya dibenarkan bergerak dalam garis lingkungannya. Bila ada pelari yang keluar garis, maka kelompoknya dinyatakan kalah, dan permainan berikutnya akan berganti lagi menjadi kelompok bertahan. Tam buku, selerek tiang batu, patah lembing patah paku, anak belakang tangkap satu. Permainan ini sangat dikenal pada masyarakat Melayu Nusantara, juga di Riau. Permainan ini selalu dimainkan oleh anak-anak usia dini, anak-anak TK, sampai anak-anak seusia sekolahan lanjutan pertama. Suasana bermainnya sangat meriah dan menggembirakan, bukan saja bagi anak-anak yang bermain, tetapi juga bagi orang-orang yang menyaksikannya. Sangat menghibur. Bagaimana cara bermainnya? Diawali 2 orang anak mengambil posisi berhadapan. Tangan masing-masing 2 orang anak ini saling menggenggam dengan jari-jari mereka saling bertautan. Di bawah tangan yang berpegangan ini tampak seperti terowongan untuk dilalui orang-orang. Setelah terowongan siap, anak-anak lainnya yang tidak ditentukan jumlahnya berderet berjalan menunduk sambil tiap-tiap orang memegang bahu atau punggung atau juga pinggang teman di depannya. Ketika berjalan sambil menunduk inilah dinyanyikannya lagu Tam Tam Buku. Bila lagunya sudah selesai, lalu merangkap anak-anak yang pas lalu di bawahnya.
Maka, kesimpulan dari materi permainan Melayu Riau yaitu permainan rakyat Riau memiliki nilai budaya, sosial, dan edukatif yang penting dalam memperkaya pengalaman dan interaksi manusia. Permainan ini dapat memperkuat hubungan antar individu dan melestarikan warisan budaya. Melalui permainan rakyat, tradisional, nilai dan keterampilan turun-temurun dapat dilestarikan dan dihargai oleh generasi muda.